semua, welcome to Novi Ayus Channel. Saya Novi Ayus dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang baking soda dan baking powder sebagai bahan pengembang untuk makanan. Walaupun selain mereka berdua, ada juga beberapa bahan lain yang berfungsi sebagai bahan pengembang untuk makanan, tapi pada video kali ini saya ingin memfokuskan kepada baking soda dan baking powder saja, karena warnanya sama-sama putih dan juga namanya mirip-mirip ya, baking soda dan baking powder. Maka tidak heran kalau banyak yang beranggapan kedua bahan ini adalah sama, padahal keduanya berbeda. Dan bahkan jika kita salah dalam memilih salah satunya sebagai bahan pengembang untuk makanan kita, maka makanan kita bisa jadi tidak akan mengembang loh, karena mereka berdua ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk mengetahui apa saja karakteristiknya, terus juga jenis adonan yang bagaimana sih yang cocok untuk mereka berdua ini, nah ikuti terus videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Oke, pertama yang ingin saya bahas itu adalah dari segi komposisinya. Jadi baking soda ini hanya memiliki satu macam zat penyusun saja, yaitu baking soda itu sendiri. Jadi baking soda itu adalah nama satu macam senyawa tunggal ya, dengan rumus kimia adalah NaHCO3. Oleh karena itu dia sering juga disebut sebagai natrium bikarbonat, karena dia memiliki gugus natrium dan juga memiliki gugus bikarbonat. Nama lain yang sering dikenal oleh masyarakat itu adalah bignat, kemudian sodium bikarbonat, kemudian juga soda bikarbonat, dan juga soda kue. Nah, soda kue ini juga sudah banyak ya yang menggunakan istilahnya. Jadi dari rumus kimia ini dia itu terlihat bahwa baking soda ini merupakan kelompok garam karena dia mengandung gugus positif, ion positif atau kation yaitu Na+, dan juga ion negatif atau anion yaitu HCO3-. Nah, garam ini muatannya netral. Tapi kalau misalnya dia sudah bereaksi atau sudah dilarutkan dalam air, ada reaksi dengan air, maka dia akan terhidrolisa dan membentuk ion OH-. Ion OH- ini mengindikasikan bahwa dia itu adalah suatu basa. Reaksi yang terjadi adalah NaHCO3 ditambah dengan H2O akan menghasilkan H2CO3 ditambah dengan Na+ dan OH-. Nah, OH- ini nih ion hidroksida yang mengindikasikan bahwa dia itu adalah sebuah atau senyawa basa. Jadi walaupun dia adalah senyawa garam, berarti garamnya adalah garam basa. Nah, itu dia penjelasan tentang baking soda. Kemudian kita akan membahas atau melihat temannya yaitu baking powder. Berbeda dengan baking soda, baking powder ini memiliki lebih dari satu macam zat penyusun. Paling tidak ada 3 bahan penyusun dalam komposisi baking powder, yaitu bahan yang bersifat basa, bahan yang bersifat asam, dan juga bahan tambahan. Kenapa ada bahan tambahan? Karena bahan tambahan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya reaksi antara bahan yang bersifat asam dan bahan yang bersifat basa. Lalu kenapa reaksinya harus dicegah? Karena kita inginnya mereka itu bereaksinya nanti di dalam adonan makanan yang ingin kita kembangkan. Jadi kalau misalnya dia sudah bereaksi duluan atau sebelum ditambahkan kepada makanan atau pada waktu penyimpanan, nanti dikhawatirkan dia manfaat atau khasiatnya untuk mengembangkan makanan itu sudah berkurang, efektivitasnya sudah menurun, dan bahkan lebih parahnya lagi penambahannya ke dalam bahan makanan adonan kita itu akan hanya menghasilkan hal yang sia-sia saja gitu ya, karena dia sudah tidak memiliki efek. Bahan tambahan yang sering digunakan biasanya adalah pati jagung gitu ya. Nah, pati jagung ini bekerja dengan cara menyerap kelembaban sehingga dia menjaga campuran serbuk baking powder ini tetap dalam keadaan kering. Kalau dalam keadaan kering, maka masa penyimpanan baking powder ini dapat menjadi lebih panjang, lebih lama gitu ya, karena dia tidak ada air atau tidak ada kelembaban sehingga bahan asam dan bahan basanya itu dapat dicegah untuk bereaksi. Walaupun demikian, walaupun sudah ada bahan tambahan yaitu pati jagung di dalamnya, reaksi antara asam dan basa ini masih tetap bisa terjadi gitu, tidak dapat dicegah seiring berjalannya waktu, hari demi hari gitu ya, dia akan bereaksi gitu sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah dalam setiap baking powder itu terdapat atau tercantum masa daluarsa. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu makanan, maka lihat dulu tuh tanggal daluarsanya apakah sudah terlewati atau belum.
Jika sudah terlewati, lebih baik kita mengganti baking powdernya dengan baking powder yang masih baru agar kualitasnya atau efeknya yang tadi itu dapat terjamin gitu ya. Nah, sebenarnya ada sih beberapa cara ya, saya tahu satu cara ya untuk mengetahui apakah baking powdernya itu masih berfungsi atau tidak, masih bagus atau tidak, masih layak atau tidak dipakai gitu ya. Itu dengan cara melarutkan baking powder ke dalam air gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak, hanya sedikit saja sebagai tanda atau sebagai tes apakah dia masih bagus atau tidak. Ayo kita praktekkan sekarang, sebentar ya. Kita ambil sedikit air, kemudian kita masukkan baking powder ini ke dalamnya. Kita lihat bersama-sama reaksi apa yang akan terjadi. Tidak terlihat jelas ya karena ini posisinya mendatar. Nanti saya akan membuat videonya yang posisinya ada di bawah supaya kelihatan. Tapi dari bunyinya mudah-mudahan terdengar ya, ces gitu ya. Jadi bunyi itu muncul bersamaan dengan terbentuknya gelembung-gelembung. Jadi akan terbentuk gelembung-gelembung, itu tandanya baking powdernya masih bagus. Apabila tidak terbentuk gelembung-gelembung dan tidak ada bunyi ces gitu itu artinya baking powdernya sudah tidak layak pakai dan lebih baik kita menggantinya dengan baking powder yang baru. Sebaiknya tes itu dilakukan sebelum kita mulai akan menggunakan baking powder itu untuk membuktikan apakah baking powdernya masih layak atau tidak, walaupun dia masih belum melewati masa daluarsanya. Karena kan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor gitu ya, seperti pada penyimpanan, misalnya kita simpannya di tempat yang lembab atau mungkin di kulkas gitu ya, jadi dia kondisinya lembab. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi antara bahan asam dan bahan basa yang ada dalam baking powdernya itu, sehingga nanti dia efektivitasnya bisa menurun. Agar baking powder kita tetap bagus, maka simpanlah di tempat yang kering. Oke, itu dia penjelasan mengenai tes, kemudian juga mengenai bahan tambahan dalam baking powder. Sekarang kita ke bahan basa yang ada di dalam baking powder. Bahan basanya itu kebanyakan adalah baking soda. Iya, jadi baking soda itu bisa dalam bentuk tunggal sebagai baking soda dan juga bisa dalam bentuk campuran sebagai bahan baking powder gitu ya. Jadi baking powder itu isinya ya baking soda. Selanjutnya adalah bahan asam dalam baking powder. Bahan asam dalam baking powder itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu asam suhu rendah dan asam suhu tinggi. Bahan asam suhu rendah adalah bahan asam yang akan bereaksi dengan suatu basa pada suhu rendah, yaitu pada suhu ruangan. Contohnya adalah monokalsium fosfat. Sedangkan bahan asam suhu tinggi itu adalah bahan asam yang akan bereaksi dengan basa pada suhu lebih tinggi daripada suhu ruangan. Misalnya adalah pada saat suhu pemanggangan dalam oven atau suhu pada saat pengukusan gitu ya, itu suhunya lebih tinggi dari suhu ruangan. Disitulah bahan asam yang bersifat suhu tinggi akan bereaksi dengan suatu basa. Contoh dari bahan asam suhu rendah itu adalah cream of tartar dan monokalsium fosfat. Sedangkan contoh dari bahan asam suhu tinggi itu adalah natrium aluminium sulfat, natrium aluminium fosfat, dan juga natrium asam pirofosfat. Nah, karena bahan asamnya ini ada dua macam, maka baking powdernya ini juga ada dua macam, yaitu baking powder single acting dan baking powder double acting. Baking powder single acting hanya mengandung satu macam asam saja, yaitu asam suhu rendah. Sedangkan baking powder double acting itu mengandung dua macam asam, yaitu asam suhu rendah dan juga asam suhu tinggi. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang cara kerjanya. Pada dasarnya cara kerja baking soda dan baking powder itu sama, yaitu dengan cara menghasilkan gas CO2 ke dalam adonan yang basah sehingga terbentuk gelembung-gelembung dan adonan tersebut menjadi naik ke atas karena adanya gelembung-gelembung gas CO2 tadi. Sama antara baking soda dan baking powder, cara kerjanya seperti itu.
Lalu kenapa terbentuk gas CO2? Karena terjadi reaksi antara bahan asam dan juga bahan basa. Reaksinya adalah NaHCO3 ditambah dengan H+ akan menghasilkan H2O ditambah dengan Na+ dan juga ditambah dengan CO2. CO2-nya ini dalam bentuk gelembung-gelembung gas dalam adonan tadi yang menyebabkan adonannya menjadi naik. Nah, masih pada ingat kan kalau NaHCO3 itu adalah baking soda. Baik baking soda dalam bentuk tunggal maupun baking soda dalam bentuk baking powder itu adalah baking soda ini. Kemudian H+ itu adalah bahan asam. Pada baking powder, ingat ya, bahan asamnya sudah ada kan di dalam komposisinya. Yang tadi bahan asam, bahan basa dan juga bahan tambahan. Jadi bahan asam dan basanya ini dalam baking powder sudah ada dalam komposisinya. Sedangkan kalau baking soda, bahan asamnya ini itu berasal dari salah satu atau lebih bahan makanan atau adonan yang ada dalam adonan makanan kita gitu ya. Bahan yang ada dalam adonan makanan kita. Misalnya adalah jus lemon, kemudian juga bisa buttermilk, kemudian bisa apalagi yogurt, kemudian bisa juga cuka mungkin ya, dan lain-lain. Jadi intinya dia itu berasal dari luar, yaitu berasal dari salah satu bahan makanan yang ada di dalam adonan makanan kita, komponen makanan-makanan yang akan kita buat itu. Untuk yogurt, kemudian cuka, jus lemon, buttermilk, sour cream itu kan rasanya sudah kelihatan ya, yaitu asam. Jadi bisa dipastikan dia itu bersifat asam gitu ya, sehingga bisa bereaksi dengan baking soda. Lalu bagaimana dengan bahan-bahan makanan yang lain seperti terigu atau gula pasir, mentega gitu ya, dan yang lain-lainnya? Apakah mereka itu bersifat asam dan dapat bereaksi dengan baking soda? Nah, sebenarnya saya sudah melakukan percobaan kecil-kecilan nih untuk mengetes gitu ya, apakah mereka itu bersifat asam atau tidak gitu ya. Nah, kita simak dulu yuk videonya. Dari bahasan kita sebelumnya, kita dapat simpulkan dalam poin 3 ya, yaitu jenis makanan yang akan dikembangkan atau jenis adonan yang akan dikembangkan. Jadi jika misalkan adonan kita itu memiliki bahan asam dalam komposisi makanannya, dalam komposisi adonannya, atau jus lemon dan yang lain-lainnya bersifat asam tadi, itu kita bisa menggunakan baking soda ataupun baking powder ataupun campuran dari keduanya. Tapi jika bahan makanan kita itu tidak memiliki bahan asam, maka kita wajib menggunakan baking powder. Sampai di sini tujuan untuk saya membuat video ini sudah tercapai ya, yaitu saya ingin menyampaikan kalau bahan makanan yang tidak ada bahan asamnya itu harus menggunakan baking powder dan baking soda. Jadi jenis-jenis adonan yang harus menggunakan baking soda dan baking powder itu sudah tersampaikan. Tapi saya ingin membahas beberapa hal lagi sebagai tambahan, yaitu di poin selanjutnya, beberapa poin 4 ya. Poin 4 ini adalah tentang waktu terjadinya reaksi. Baking soda dan juga baking powder single acting itu waktu reaksinya cepat sekali gitu ya. Jadi dalam suhu ruangan mereka itu langsung bereaksi antara asam dan basanya membentuk gelembung-gelembung gas CO2. Dan gelembung-gelembung gas
CO2 ini cepat sekali loh hilangnya. Jadi jangan lama-lama ya, nanti takutnya gelembung-gelembung gas CO2-nya ini sudah terlanjur hilang duluan. Jadi penambahannya takutnya akan sia-sia. Maka setelah dicampur dengan baking soda atau baking powder single acting, bahan makanan atau adonan ini harus segera diproses ke tahapan selanjutnya, baik itu dikukus ataupun di oven gitu ya, agar pengembangannya tidak sia-sia, penambahannya itu tidak sia-sia gitu. Kemudian kalau baking powder yang double acting itu karena dia memiliki asam suhu tinggi yang nanti akan bereaksi pada suhu pemanggangan, jadi walaupun dia ditambahkan di suhu ruangan dan terbentuk reaksi oleh asam suhu rendahnya gitu ya, nah jangan khawatir untuk meninggalkan atau untuk mengantrikannya gitu ya, untuk memdiamkannya beberapa saat di suhu ruangan sebelum mulai dipanggang, karena nanti pada saat pemanggangan akan terjadi pengembangan kedua ya. Nah dia bedanya di situ. Jadi untuk terjadinya reaksinya memang cepat, tapi untuk baking powder double acting itu masih bisa ada waktu untuk dibiarkan di suhu ruangan, mungkin adanya mengantri dipanggang atau dikukus gitu ya, itu masih nggak apa-apa ya. Nah nanti akan terjadi pengembangan tahap 2, yaitu di dalam oven atau di dalam kukusan gitu ya, pada saat suhunya tinggi karena ada asam suhu tingginya. Poin tambahan selanjutnya adalah pengaruh terhadap rasa. Jadi baking soda dan baking powder ini apakah memiliki pengaruh terhadap rasa makanan yang akan dihasilkan? Nah untuk baking powder itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya, karena dia asam dan basanya itu sudah terukur gitu ya, akan bereaksi sejumlah asam itu dan sejumlah basa itu karena terdapat dalam satu komposisi. Sedangkan untuk baking soda, apabila kita terlalu banyak untuk menambahkannya di dalam makanan kita, sementara yang bereaksi dengan asamnya itu hanya segitu gitu ya. Jadi asamnya mungkin lebih sedikit daripada basanya gitu ya, bukan berarti jumlahnya ya, tetapi bahan untuk bereaksinya gitu ya, maka akan ada kelebihan basa gitu ya kalau terlalu banyak, dan kelebihannya ini akan membuat rasa makanan kita menjadi getir atau pahit-pahit basa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video kali ini tentang baking soda dan baking powder. Saya harap videonya dapat bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini, saya sangat mengharapkan like dari semuanya, dan juga jangan lupa komen-komen